Hai teman-teman Alvaro. Kabar kalian gimana nih? Baik dong tentunya. Petualangan kita kali ini dengan menyewa motor loh. Pantengin terus ya, dijamin seru. Plus, dapat info yang bermanfaat buat teman-teman yang akan traveling ke Sapa Vietnam. Pertama kita pilih-pilih dulu nih tempat rental motornya. Setelah lihat review, akhirnya pilihan jatuh di rental yang satu ini. Oh yes. Susah bacanya, kita skip aja ya. Hahaha. Untuk harganya, murah sekali loh. Mulai dari 120.000 Viet Dong sampai 200 ribuan Viet Dong. Di sini motor yang kami gunakan jenis Matic. Untuk orang Indonesia pasti udah familiar lah dengan jenis motor ini. Harga sewanya 200.000 Viet Dong plus isi full bensin 50.000 Viet Dong. Kalau dirupiahin jadi 155.000 rupiah saja, dan kalian sudah bisa puas seharian keliling-keliling kota Sapa dan sekitarnya. Seru banget kan? Apalagi motorannya bareng si Doi. Tujuan pertama hari ini adalah Jembatan Kaca Rong Mei, atau dikenal juga sebagai Jembatan Kaca Dragon Mei. Dan sampai saat ini dianggap sebagai jembatan kaca tertinggi di Vietnam. Wow, keren ya teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh sejauh 19 km dengan kisaran waktu 40 menit motoran. Nggak terlalu jauh lah ya. Seperti pada umumnya ya, pemandangan di dataran tinggi atau pegunungan pasti manjain mata kita banget kan? Udaranya dingin, ditambah jalanan yang sepi. Nikmat mana lagi sih yang kau dustakan? Oke. Jika sudah mulai berkabut tebal, biasanya disusul hujan juga loh teman-teman. Dan bener dong, di tengah perjalanan hujan turun lumayan deras. Terpaksa deh kita pakai mantel dan sarung tangan karena udara semakin dingin. Finally, kita sampai di tujuan nih. Tepat di Gapura ini, kita akan parkir motor di sini. Selanjutnya, pihak pengelola wisata sudah menyediakan shuttle untuk naik ke checkpoint pertama di atas. Dan yang terlihat adalah lift yang akan membawa para wisatawan ke puncak menuju jembatan kacanya. Tinggi banget ya teman-teman. Cus, kita langsung berangkat yuk. Oh ya, shuttle-nya gratis loh. Dari checkpoint pertama ini kita akan naik lift, terus menuju ke counter office untuk membeli tiket masuknya. Tiket masuk sebenarnya bisa dibeli secara online sih. Sekarang kita sudah berada di dalam tiket counter. Saatnya menggelontorkan sejumlah uang. Berapa sih harga tiketnya? Sini aku spill ya. Harga untuk dewasa di 300 ribuan rupiah. Sedangkan untuk anak-anak hanya 180 ribuan rupiah saja. Lumayan sih. Tapi untuk pengalaman once in a lifetime, wajib kita coba deh. Dan ini adalah shuttle 2, sekaligus terakhir yang akan membawa kita ke lift tertingginya. Ada yang tahu berapa meter ketinggian lift ini? Wow, gila tinggi lift. Lift kaca transparan pertama di Vietnam ini menjulang lebih dari 300 meter untuk mencapai puncak gunung O Quay Ho. Waktu untuk sampai ke jembatan teratas juga tidak lama. Lebih kurang hanya 5 menit saja. Sebelum menaiki lift, kita akan melewati lorong sejauh 100 meteran. Dan sepertinya lorong ini dibuat dengan cara digali loh teman-teman. Lorong ini juga sebagai jalur yang berhubungan langsung ke liftnya. Kursi-kursi yang tersedia di sini adalah lokasi antrian kita. Nanti, ada seorang petugas yang mengatur masuk ke dalam liftnya.
Dan lift dapat menampung hingga 30 orang wisatawan. Detik-detik menegangkan tiba. Kita masuk ke dalam lift kaca dan akan naik sejauh 300 meter. Wow! Dari dalam lift, kita bisa melihat pemandangan tentunya, dan sekaligus terlihat juga kecepatan lift yang sedang berjalan naik. Oh, wow! Sampai juga akhirnya di puncak jembatan kaca ini. Kita akan langsung menuju ke jembatan kacanya. Wow. Jembatan kaca ini panjangnya lebih dari 500 meter, di ketinggian lebih dari 1000 meter. Gimana teman-teman? Berani mencobanya? Wow. Ketinggian jembatan kaca ini tepatnya di 2200 meter di atas permukaan laut loh. Dan tenang aja, lift dan sistem jembatan kaca ini dibangun dengan standar internasional untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Ketinggiannya tuh. Kita lihat ke bawah, coba kita lihat. Jangan lewatkan spot wajib berfoto yang satu ini ya teman-teman. Cat-cat lagi. Di tengah-tengah jembatan ini ada kafe yang bisa kita singgahi untuk sekedar melepas lelah, dan jangan lupa ngopi ya. Dan inilah titik akhir dari jembatan kacanya. Mulai dari sini, kita akan berjalan kaki menaiki tangga-tangga yang lumayan bikin ngos-ngosan.
Bagi teman-teman yang hobi mencari tantangan dan adrenalin, begitu sampai di atas, ada beberapa permainan ekstrim yang bisa dicoba. Seperti death swing, zipline, rope bike, and the bridge through the clouds. Jembatan penghubung ke lift sudah terlihat, tandanya kita sudah hampir selesai. Oh no! Oh, tembusnya rainbow sini. Dan yang terakhir yaitu, kita akan menuruni jembatan yang berwarna-warni seperti pelangi. Inilah akhir dari perjalanan wisata di Jembatan Kaca Rongmei. Semoga memberikan sedikit gambaran dan manfaat buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. See you di episode jalan-jalan berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar wisata. Bye-bye teman-teman.